Halo anak-anak ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, ini sudah memasuki minggu keempat ya, ketika kita harus belajar di rumah. Dan ibu harapkan anak-anak ibu semua harus tetap semangat belajar dari rumah, tidak keluar rumah, dan tetap dijaga kondisi kesehatannya. Baiklah, materi kita untuk pertemuan hari ini ya masih berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Mari kita saksikan materi berikut ini. Baiklah, materi kita hari ini tentang kiat berteman. Siapa di antara anak-anak ibu yang hari ini masih tidak memiliki teman? Ada? Ya, mungkin masih ada di antara anak-anak ibu yang tidak memiliki teman. Oke. Menurut kamu, pengertian teman itu apa? Siapa itu teman? Ya. Ada yang mengatakan teman itu adalah seseorang yang mempercayai kamu, yang bisa membuat kamu ketawa, bahagia, yang membuat kamu nyaman apabila dekat dengannya, yang bisa memahami, ya, menolong kamu, kemudian bisa berkelakuan atau bersikap seperti anak-anak, ya, atau yang bisa bermain dengan kamu, yang percaya dengan apa aja semua perkataanmu, ya. Mungkin seperti itu pengertian teman di antara anak-anak ibu. Oke, apakah berteman itu sulit? Memiliki teman itu susah? Atau mencari teman yang baik itu termasuk kategori sulit? Ya, itu semua tentu jawabannya ada di diri anak-anak ibu. Dan apakah memiliki teman itu penting dalam hidup kita? Ya. Jawabannya tentu iya. Kenapa? Karena kita ini adalah merupakan makhluk sosial, yang artinya tentu kita membutuhkan orang lain dalam berinteraksi. Dalam kehidupan sosial tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri. Dia pasti membutuhkan orang lain. Oke, apa bedanya teman dengan sahabat? Ya, teman dan sahabat itu tentu berbeda. Ya, kalau teman itu di mana-mana bisa dijadikan teman, siapapun bisa dijadikan teman. Namun kalau sahabat intinya adalah orang yang memiliki sifat empati dan bahkan ya mengetahui diri kamu sedalam mungkin dibandingkan diri kamu sendiri. Itu sahabat maknanya lebih dalam. Ya, ada yang mengatakan sahabat itu seseorang yang setia, hatinya mulia, amanah dan ikhlas, ya, tulus, ya, tanpa ada tujuan apapun untuk berteman dengan kita, ya, bisa mengakui, ya, menepati janji, akhlaknya baik, yang bisa mengarahkan kita, menunjukkan kesalahan kita, ya, kemudian berbudi pekerti, dan sahabat itu merupakan teman sejati. Jadi teman itu banyak, bisa kita temui di mana aja. Tapi kalau sahabat itu jarang sekali kita bisa menemui sahabat, ya. Di antaranya mungkin hanya satu, ya. Kita memiliki teman banyak, tapi mungkin sahabat bisa satu, atau bahkan ada yang tidak memiliki sahabat. Dia hanya banyak memiliki teman. Oke, tips kiat berteman. Yang pertama, untuk menjadi orang yang baik, ya, untuk memperbaiki sikap dan perilaku kita, carilah teman yang orang baik. Ya, jadi bertemanlah dengan orang yang baik. Kenapa? Dia akan mengarahkan kita ke jalan yang baik juga. Menegur kita, mengakui kesalahan kita, tidak hanya mengatakan kelebihan kita, memuji kebaikan kita dan sebagainya, tapi dia mau mengoreksi apa itu kesalahan kita.
Yang kedua, bertemanlah dengan siapa saja, tidak membedakan status, jenis kelamin, suku, dan agama. Nah ini, jadi carilah teman sebanyak mungkin. Ya, kenapa? Karena dengan berteman dengan siapa saja kita bisa mengenal karakter orang lain. Ya, jangan membeda-bedakan. Oh ini statusnya bagaimana, anak orang kaya, anak orang miskin dan sebagainya. Ya, jenis kelamin. Kita perempuan berteman dengan perempuan, ya tidak. Ya, jadi tetap juga kita memiliki teman yang jenis kelaminnya berbeda dengan kita. Ya, harus berteman dengan siapa saja. Oke, kemudian yang ketiga, bila diberi kepercayaan, jagalah. Ya, kenapa? Karena manusia itu yang dipegang, yang didengar, yang dipercayai adalah kata-katanya. Sikap kita harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan. 4. Pintar-pintarlah ketika bercanda. Jadi kita harus melihat situasi ya dan keadaan. Apakah teman kita dalam keadaan stabil emosinya atau lagi sensitif, lagi keadaan marah, kita diajak bercanda, ya tentu tidak tepat pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, lakukan yang temanmu sukai, hindari yang ia benci, ya. Supaya kita memiliki teman yang baik, ya, hubungan pertemanan itu baik. Jadi lakukan, kita tahu apa aja hal-hal yang dia sukai, apa saja hal-hal yang tidak dia sukai atau dia benci. Nah, oke lanjut. Jadilah pendengar yang baik dan beri nasihat yang positif. Nah ini harus ada timbal balik ya. Kita ingin didengar saja, tapi tidak mau ketika suatu saat teman kita ingin kita menjadi pendengar dia, ya kita tidak mau. Nah ini. Jadi harus ada hubungan timbal balik. Yang ketujuh, coba kenali kepribadian teman-temanmu. Ya, kenapa? Karena dengan seperti ini, kamu bisa mengenal karakter orang atau pribadi orang yang lebih banyak. Jadi luas pergaulanmu, jadi bisa mengenal, oh ini teman yang bisa jadikan teman yang baik untuk kita. Oh ini teman yang tidak bisa jadi teman baik kita. Nah, ya jadi dari seperti ini kita tahulah kepribadian teman-teman kita. Kemudian pastikan untuk selalu ingat namanya, ya. Ada kadang kita berteman banyak, tapi kawannya tidak ingat siapa namanya. Nah, sama seperti kita, ketika kita dilupakan nama kita, tentu kita ada sedikit kesal ya, atau bete, tidak suka. Begitu juga dengan teman kita. Kemudian, siap memberi, siap menerima, dan saling berbagi ya. Take and give. Lanjut, akui kesalahan dan minta maaf. Jadi ketika ada interaksi di antara kamu dengan temanmu, tentu ada suatu tindakan yang sedikit melukai perasaannya atau kita melakukan suatu kesalahan, segera minta maaf. Jangan ego ya, jangan kita mementingkan diri kita. Kita harus tahu juga bagaimana perasaan teman kita. Kemudian diskusikan hal-hal yang serius. Jadi ada masanya ya, berteman itu tidak hanya untuk saat bercanda saja, saat untuk ketawa-ketawa saja, tapi kita harus juga masanya untuk mendiskusikan hal-hal yang serius. Contoh, ketika kita ingin membahas soal suatu materi pelajaran, atau kita membentuk kelompok belajar, jadi atau kita bagaimana ya supaya kita menyenangkan pelajaran ini. Nah itu diskusikan dengan teman-teman kita. Oke, itu tips kita untuk memiliki teman. Nah, bagaimana kiat menjaga pertemanan? Ya, yang pertama, hindari ya untuk menyakiti teman. Selanjutnya, hindari bermuka dua. Nah, ini mungkin ada istilah ya yang sempat viral oleh salah satu artis, lagi tren atau musim kawan makan kawan. Nah, ini hati-hati ya, istilah ini jangan sampai menjadi suatu tren di antara hubungan pertemanan kita. Ya, hindari bermuka dua. Kemudian hindari tidak setia kawan. Lanjut, hindari saling bermusuhan. Oke, dalam agama Islam itu sendiri, ya apabila kita tidak menegur atau tidak tegur sapa di antara teman-teman kita, itu lebih dari 3 hari jatuhnya adalah dosa. Nah, jadi ya
Ketika kita marah kita boleh meluapkan rasa emosi kita yang mau tidak suka, marah, benci, kesal dan sebagainya. Cuma ingat ya, jangan menjadi suatu alasan untuk tidak bertegur sapa selamanya. Ya, saling bermusuhan itu tidak enak. Ya, kenapa? Karena kita pasti akan ketemu dengan teman yang kita benci tersebut. Ya, hindari saling bermusuhan. Kemudian hindari jadi pengkhianat ya, di antara kamu ini yang bahaya. Di depan kita baik, nanti di belakang kita menyampaikan lain, nanti dengan teman yang berikutnya lain dan sebagainya. Ini yang tidak boleh ya. Ya, ini yang akan menyebabkan orang tidak percaya dengan kita. Selanjutnya, manfaatkan media sosial secara bijak. Oke, jadi jangan curhatnya di sosmed. Ya, kita tidak suka dengan si A, si B, tapi kita menuliskannya di sana. Curhat. Ya, jadi ketika teman kita membaca, dia merasa nanti, oh ini tujuannya untuk saya. Nah, ini yang tidak baik. Ya, jadi kalau kita tidak suka dengan salah satu teman kita, segerakan untuk menyelesaikannya. Ya, ditanya baik-baik, ya, kemudian diselesaikan baik-baik. Kemudian berusahalah, ya, ini yang baik ya. Alangkah baiknya selama ini kita menjadi tidak baik hubungan kita, tapi kita tetap melakukan hal yang baik kepada teman kita tersebut. Nah, lama-lama hatinya akan cair dan menjadi teman kita ya, musuh jadi teman. Oke. Kesimpulan untuk materi kita hari ini ya adalah hargai pertemanan dan persahabatan ya. Teman itu lebih penting daripada pacar, iya, betul ya. Teman itu boleh di mana aja, siapapun jadi teman kita. Ya. Berbeda dengan pacar, itu boleh di mana aja dan siapapun jadi pacar kita, itu yang salah ya. Jadi temanlah dengan siapa saja dan pilihlah salah satu atau beberapa di antara menjadi sahabat sejati kita. Oke. Berteman adalah belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk hidup bersama dengan orang lain. Baiklah, sampai di sini materi Ibu. Mudah-mudahan ya materi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan kita bisa menjadi teman yang baik untuk teman kita. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.